1, 2, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami adalah yang pertama diri saya sendiri, Ulul Azmi, dan yang kedua ada Rudi Kurniawan, yang ketiga ada Imade Bagus Suharta Wijaya, yang keempat ada Igusti Agung Komang Hendra, dan yang kelima ada Zulullah Nazir Hadi. Pada pengenalan proyek dan estimis waktu, yang pertama judul proyek kami adalah Online Market Monitoring atau disingkat OMG. Kemudian tujuan proyek kami yaitu menciptakan aplikasi yang menampilkan data top 10 dengan menggunakan teknologi web crawler yang dapat meminimalisir kerugian para reseller. Aplikasi yang kami bangun berupa website yang menampilkan top 10 per kategori. Tanggal perjanjian yaitu pada tanggal 24 April 2020. Tanggal mulai dan berakhir proyek yang pertama, tanggal mulai kami yaitu tanggal 25 April 2020, kemudian tanggal berakhir 17 Agustus 2020. Latar belakang dari proyek kami yaitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memicu lahirnya berbagai kecenderungan dalam beraktivitas. Salah satunya dalam berjual beli. Jual beli dengan memanfaatkan media internet atau jual beli secara online disebut dengan e-commerce. Situs e-commerce menyediakan berbagai macam barang yang mereka jual yang nantinya dapat dijual kembali. Akan tetapi berbagai marketplace hanya menjual suatu produk saja, tidak ada menyediakan trend fashion. Saat ini hingga para reseller yang mencari barang ke berbagai marketplace mereka mengalami kebingungan untuk menentukan barang apa yang akan mereka jual. Untuk reseller itu sendiri adalah seorang yang menjualkan kembali produk dari pelaku usaha utama setelah penjual tersebut membelinya. Secara etimologi, reseller berasal dari kata re yang berarti kembali dan seller yang berarti menjual. Sehingga reseller dapat diterjemahkan sebagai menjual kembali menurut Fitriani 2017. Adapun keuntungan menjadi seorang reseller bebas menjual produk apa saja tanpa terikat dengan distributor atau supplier dengan tujuan utama produk yang dijual laku di pasaran. Dengan kebebasan tersebut terdapat resiko besar yang harus ditanggung jika produk yang mereka order tidak tepat sasaran dari tren fashion saat itu. Reseller akan mengalami kerugian atau modal yang dikeluarkan menjadi baku karena tidak terikat dengan supplier atau distributor. Secara otomatis barang yang sudah diorder tidak dapat dikembalikan. Untuk mengatasi hal tersebut, seorang reseller harus mempunyai sumber yang dapat memberikan informasi seputar produk yang sedang tren agar kerugiannya dapat diminimalkan. Perkembangan teknologi informasi yang ada menjadikan masyarakat mulai mencoba untuk menjadi seorang reseller baru. Namun seorang reseller pemula takut untuk memulai usaha karena kurangnya pengetahuan tentang produk tren fashion saat ini. Dari uraian yang dipaparkan tersebut, kami ingin memberikan sebuah solusi dengan membuat sebuah aplikasi yang nantinya menyajikan data produk yang sedang tren di pasaran secara akurat dengan menggunakan teknologi web crawler agar reseller dapat meminimalisir kerugiannya. Sekian dari saya tentang latar belakang dari proyek kami. Kemudian yang dilanjutkan dengan identifikasi stakeholder yang akan dijelaskan oleh teman saya Zulullah Nazir Hadi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulullah Nazir Hadi. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Ulul Azmi. Identifikasi stakeholder. Kenapa kita perlu identifikasi stakeholder? Karena stakeholder itu berperan dalam menentukan bagaimana hubungan proyek itu. Contoh dari identifikasi stakeholder kami yaitu online market monitoring. Pertama kita bisa lihat yang online market monitoring ini disponsori oleh Ibu Ria Arismayanti dan dipimpin oleh project manager yaitu Ulul Azmi. Kegunaannya itu dalam IT support. Nah, untuk penggunanya atau untuk konsumernya itu difokuskan kepada pedagang reseller. Nah, di sini memiliki beberapa project team yaitu Rudi Kurniawan sebagai desainer, project dan maintenance, Imade Bagus Suharta sebagai administrasi sistem, dan saya sendiri Zulullah Nazir Hadi sebagai analisis sistem.
dan teman saya Igusti Agung Komang Hendra menjadi tester. Selanjutnya, struktur pekerjaan, perincian pekerjaan. Nah, kenapa kita perlu struktur perincian pekerjaan? Agar proyek ini kedepannya itu dapat berjalan sesuai dengan yang telah kita rincikan pekerjaannya dan tidak memiliki masalah. Untuk analisis proyek itu kita menganalisa sistem yang sesuai dengan pasar, melakukan beberapa survei, terus membuat perancangan sistem proyek baru berdasarkan apa yang telah kita wawancari dan data kita yang miliki, dan dokumentasi. Nah, untuk desainer project dan maintenance itu dia itu merancang website, dokumentasi proyeknya, dan melakukan perbaikan dan penambahan fitur yang ada di website tersebut. Nah, untuk tester sendiri itu melakukan uji kelayakan dari suatu aplikasi itu. Dan kalau ada kerusakan atau ada yang kurang dari suatu website atau aplikasi tersebut, tester akan memberitahukan kepada maintenance dan mencatat kekurangannya dan diberikan kepada maintenance, dan tester juga harus mendokumentasi pekerjaannya. Nah, untuk administrasi sistem itu melakukan segala administrasi berkaitan tentang proyek. Nah, dan mendokumentasikannya juga. Untuk SDM-nya itu kita akan melakukan pelatihan kepada para pengguna. Dokumentasinya itu kita bisa mendokumentasi mulai desain spesifikasi sistem, desain SOP, dokumen administrasi proyek, user dan admin manual dan program, dokumen manajemen proyek. Nomor 7, maintenance. Ini dilakukan oleh Rudi Kurniawan, akan melakukan pemeliharaan sistem setiap harinya aku secara teratur. Dan melakukan administrasi proyek dan dokumentasikannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang sistem perincian proyek dan stakeholder. Mungkin untuk materi selanjutnya itu tentang penjadwalan proyek akan dilanjutkan oleh teman saya Rudi Kurniawan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawan. Saya akan melanjutkan penjelasan pertemuan saya dari sebelumnya, yaitu tentang jadwal proyek. Yang pertama itu analisis proyek dilakukan selama 9 hari hingga 25 hingga 3 bulan 5 2020. Tahap pertama analisis sistem pasar dan dengan melakukan beberapa survei yaitu selama 3 hari dimulai tanggal 25 hingga tanggal 28, yaitu dilakukan oleh satu pekerja. Membuat perancangan sistem proyek baru berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan berupa diagram. Itu dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 29 hingga tanggal 1, dilakukan oleh 4 pekerja. Selanjutnya dokumentasi analisis proyek dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 2 hingga tanggal 5 bulan 5 2020, dilakukan oleh 5 pekerja. Tahap selanjutnya desain proyek dan maintenance dilakukan selama 7 hari mulai tanggal 6 hingga tanggal 13. Tahap pertama merancang desain website untuk proyek yang akan dibuat dilakukan selama 2 hari, dilakukan tanggal 6 hingga tanggal 8 bulan 5, dilakukan oleh 6 pekerja. Melakukan perbaikan. Tahap selanjutnya melakukan perbaikan atau menambah fitur pada website dilakukan selama 3 hari, dilakukan tanggal 9 hingga tanggal 11 bulan 5 2020, dilakukan oleh 8 orang pekerja. Dokumentasi desain project dan maintenance dilakukan selama 2 hari mulai dari tanggal 12 hingga tanggal 13 bulan 5 2020, dilakukan oleh 9 pekerja. Tahap selanjutnya tester dilakukan selama 5 hari dari tanggal 14 hingga tanggal 19 bulan 5 2020. Tahap pertama melakukan uji kelayakan pada proyek website. Pengujian dilakukan terhadap sistem, dilakukan selama 2 hari tanggal 14 hingga tanggal 15, dilakukan oleh 10 pekerja. Hasilnya mencatat kekurangan atau perbaikan dilakukan pada proyek dan menyampaikan pada maintenance dan selama 1 hari mulai tanggal
16 hingga 16 dilakukan selama sehari, dilakukan oleh 11 pekerja. Dokumentasi tester selama 2 hari hingga tanggal 17 hingga dengan 19/95/2020 dilakukan oleh 12 pekerja. Selanjutnya administrator sistem dilakukan selama 30 hari, dilakukan tanggal 20 hingga tanggal 19 bulan 6 2020. Hal pertama, melakukan segala bentuk administrasi pada proyek dilakukan selama 20 hari, tanggal 20 hingga tanggal 9 bulan 6 2020 dilakukan oleh 13 pekerja. Dokumentasi proses administrasi yang telah dilakukan selama 10 hari, mulai tanggal 10 hingga tanggal 19 bulan 6 2020 dilakukan oleh 14 pekerja. Hal selanjutnya, training user dan SDM selama 3 hari, dilakukan tanggal 20 hingga 22 bulan 6 2020. Hal pertama, melakukan pelatihan kepada user dilakukan 3 hari, mulai tanggal 20 hingga 22 bulan 6 2009. Salah di sini, kira 2020 dilakukan oleh 15 pekerja. Dokumentasi dilakukan selama 36 hari, dari tanggal 22 hingga 27. Tahap pertama, desain spesifikasi sistem dilakukan selama 10 hari, mulai tanggal 22 hingga tanggal 1 bulan 7 2020 dilakukan oleh 16 pekerja. Dokumentasi SOP dilakukan selama 5 hari, mulai tanggal 2 hingga tanggal 6 bulan 7 2020 dilakukan oleh 17 pekerja. Dokumentasi administrator proyek dilakukan 7 hari, dari tanggal 7 hingga tanggal 13 2020 dilakukan oleh 18 pekerja. Selanjutnya, user dan admin manual doc program dilakukan 10 hari, hingga tanggal 14 hingga tanggal 23 bulan 7 2020 dilakukan 19 pekerja. Dokumentasi manajemen proyek dilakukan 4 hari, selama tanggal 24 hingga 27 dilakukan oleh 20 pekerja. Maintain dilakukan selama 10 hari, mulai tanggal 28 hingga tanggal 6 bulan 8 2020. Pertama, pemelihara pada perbaikan sistem dilakukan selama 10 hari, mulai tanggal 28 hingga tanggal 6 bulan 8 2020 dilakukan oleh 21 pekerja. Sekian untuk yang penjadwal proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke rincian anggaran. Di sini ada beberapa rincian anggaran yang terdapat dalam satu proyek ini. Yang pertama itu ada gaji tim. Jadi gaji tim ini dibayar per hari. Jadi di sini ada project manager 1 orang, analis sistem 1 orang, desainer project dan maintenance 1 orang, tester 1 orang, administrasi sistem 1 orang. Dan gajinya ini bervariasi sesuai dengan jabatan yang dipegang. Jadi project manager itu 1 hari itu gajinya 600.000 dan lama bekerja selama 30 hari. Jadi total gajinya itu sebanyak 18 juta. Yang kedua, analis sistem. Di sini gajinya itu sekitar 500.000 dan bekerja selama 8 hari. Total gajinya itu 4 juta rupiah. Desainer project dan maintenance. Di sini gajinya itu 500.000, bekerja selama 17 hari. Jadi total gajinya itu sekitar 8.500.000. Tester di sini gajinya itu 400.000, lama kerja 5 hari. Total gajinya itu 2 juta. Administrasi sistem itu gajinya 400.000, bekerja selama 30 hari, jadi total gajinya itu 12 juta. Jadi keseluruhan total gaji tim adalah 44.500.000 rupiah. Yang kedua ada operational cost. Ini biaya untuk sehari-hari selama mengerjakan proyek ini. Yang pertama itu transportasi.
sekitar 4.600.000 selama proyek ini berlangsung. Konsumsi sebanyak 1.250.000, sewa peralatan sebanyak 5 juta, dan perawatan alat 2 juta rupiah. Di sini ada total biaya operasional sekitar 11.850.000 rupiah. Yang kedua, ada biaya pendukung. Nah, tapi di sini biaya pendukung itu belum ditulis karena proyek ini belum jalan, jadinya kita belum tahu berapa biaya pendukung di luar biaya yang sudah dianggarkan di awal. Jadinya biaya pendukungnya nanti diisi setelah proyek ini selesai. Nah, keuntungan ini adalah cara menghitung keuntungan 30% dikali biaya gaji tim operasional, biaya operasional, dan biaya lain-lain. Nah, di sini keuntungan itu belum bisa dihitung karena biaya yang lain-lain itu belum dianggarkan. Jadi di sini ada total biaya yang dianggarkan itu sekitar 44 juta untuk gaji tim, dan variabel pendukung itu belum diketahui karena proyeknya itu belum berjalan. Dari keuntungannya belum diketahui dan total biaya anggarannya belum diketahui. Oke, sekian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko. Yang pertama, adanya keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Di sini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor perhitungan pada sebelumnya, yaitu faktor-faktor pada saat pembuatan proyek tersebut. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat dalam tim. Oke, di sini mungkin kebanyakan pada tim kelompok, project manager khususnya akan menyatukan semua pendapat-pendapat tentang yang diberikan oleh anggota-anggota kelompoknya. Yang ketiga, adanya kesibukan masing-masing personal. Oke, di sini kesibukan masing-masing personal ini maksudnya pada setiap pembuatan suatu proyek di sini adanya bagian-bagian yang telah diberikan oleh project manager untuk menyelesaikan suatu proyek yang tersebut. Oke, kita lanjut ke faktor risiko. Yang pertama, faktor risiko yang pertama yaitu komunikasi baik antar tim. Oke, di sini dianjurkan untuk berkomunikasi dengan baik antar tim karena sekalinya salah, sekalinya balance mungkin akan menimbulkan kekacauan, baik itu dari segi kekeluargaan maupun dari segi tim. Oke, yang kedua ada kerjasama yang baik. Di sini sangat diperlukan tentang kerjasama yang baik agar proyek yang akan diselesaikan bisa maksimal dengan baik. Yang ketiga, adanya target dalam penyelesaian proyek. Oke, yang terakhir ini mungkin sangat diperlukan karena adanya target dalam menyelesaikan proyek ini yang ketiga adanya target dalam menyelesaikan proyek. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.